Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Rekan-rekan, ada ralat sedikit nih dari kami. Jika kemarin kami memberitakan bahwa Hasto memakai 50 pengacara, kini bertambah lagi menjadi 1.000 pengacara. Bayangkan oleh Anda, 1.000 pengacara. Tentu saja ini jumlah yang sangat-sangat maha dahsyat sekali untuk membela satu orang Hasto. Kita tahu bahwa Hasto saat ini terjangkit sebuah kasus hukum terkaitan langsung dengan kasus Harun Masiku, yakni perintangan antar waktu dan kasus suap ex-komisioner KPU. Namun meskipun bukti-bukti sudah sangat jelas, PDI Perjuangan masih memandang ini adalah isu dari politisasi dan permintaan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bahkan Rocky Gerung ikut nimbrung nih bahwa Pak Jokowi justru ingin menyeret Ibu Megawati ke penjara. Namun tenang dulu, kita akan membahas segmen itu di segmen yang lain, nantikan saja. Kita akan membahas bagaimana Hasto melakukan perlawanan yang sangat sengit. Selain melayangkan gugatan pra-peradilan, Hasto ini menggunakan 1.000 pengacara untuk membela beliau. Ini benar-benar luar biasa. PDI Perjuangan sangat all out untuk membela sekjennya tersebut. Kita tahu bahwa pada kita pakai dulu status hukum atau sudut pandang dari hukum KPK itu sendiri, bahwa Hasto ini memang terbukti melakukan beberapa pelanggaran hukum dan dijadikan tersangka oleh KPK, meskipun hakikatnya belum ditahan sama sekali. Dilansir dari Republik Merdeka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mempersiapkan tim hukum untuk mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang tengah menghadapi sengketa hukum di KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. Ketua DPP PDI Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni mengatakan partainya telah menyiapkan 1.000 pengacara. Bayangkan oleh Anda 1.000 pengacara untuk membantu Hasto Kristianto dan melawan KPK. Kita ada 1.000 pengacara. Kita lihat dulu saja, ada prosesnya. Tentunya kami tim hukum akan ada upaya jalur hukum akan kita lakukan, ujar Roni kepada wartawan. Roni memastikan Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik KPK sesuai dengan jadwal. Kita belum berbicara sampai ke sana, tapi intinya Mas Hasto siap menghadiri penyelidikan dan pemanggilan dari KPK. Hasto Kristianto telah mengkonfirmasi kehadiran dan memang telah dibuktikan pada kemarin Hasto datang ke KPK. Hasto mengatakan bahwa beliau memang telah menerima surat panggilan resmi dari KPK. Panggilan tersebut terkait dengan status sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan 13 Januari pukul 10 WIB. Jadi kemarin Hasto telah menerima surat panggilan dari KPK untuk melakukan kembali penyidikan. Hasto menegaskan bahwa pihaknya akan taat kepada hukum bersifat korporatif terhadap pemanggilan KPK dan dia berjanji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Namun ada yang menarik bahwa banyak pihak yang sangat menyayangkan dengan tidak dilakukannya penahanan kepada Hasto. Dan memang KPK sampai saat ini belum menjebloskan Hasto kepada penjara. Namun yang paling menarik adalah ketika Hasto membawa 1.000 pengacara. Bayangkan oleh Anda, 1.000 pengacara ini adalah jumlah yang sangat luar biasa, menandakan powerful dari Hasto Kristianto dan PDI Perjuangan. Namun tentunya KPK harus menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi itu semua. Penyidik bahwa permohonan itu ditolak, ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra-peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti. Tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Bila
yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu itu merupakan hak tersangka ya, untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya proses tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Demikian. Yang menginfokan ke saya adalah penyidik, tentunya setelah berkoordinasi dengan atasan, dalam hal ini Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, termasuk dengan pimpinan. Ya. Ya, saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian, Mas Mario.